Baik, selamat malam kepada Bapak John Erickson Purba, MPD, dan kepada teman dan rekan-rekan sekalian. Di kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi dan menjelaskan mengenai disabilitas. Namun, alangkah lebih baiknya jika kami melakukan perkenalan lebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang memiliki anggota Aditya, dan ada Diana Novita saya sendiri, ada Elizabeth Rumaijuk, Epipania Simatupang, Horas Mario Sitorus, Julia Anggi Sempanya, dan Monique Tobing. Sekarang kita akan membahas mengenai disabilitas. Apa aja sih yang akan dibahas di disabilitas? Pertama, kita memiliki pengertian dari disabilitas. Jadi disabilitas itu merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu disability yang memiliki arti cacat atau ketidakmampuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sendiri, kata disabilitas itu belum ada. Cuman dia itu menjadi istilah pengganti dari penyandang cacat. Jadi penyandang disabilitas itu memiliki arti seorang individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, dan intelektual. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kategori-kategori dari disabilitas dan akan dijelaskan oleh Saudara Horas Mario Sitorus. Kepada Saudara Horas Mario Sitorus, dipersilahkan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam kategori disabilitas. Dalam kategori disabilitas ini yang pertama itu ada disabilitas fisik. Disabilitas fisik ini dapat muncul sejak lahir atau akibat kecelakaan, penyakit, efek penggunaan obat, atau efek medis gitu. Yang kedua itu ada disabilitas sensorik, yang dimana disabilitas sensorik ini keterbatasan fungsi panca indera, atau contohnya nih disabilitas rungu wicara ya kan teman-teman. Dia kurang baik dalam pendengaran, dia kurang baik dalam menangkap apa yang dikatakan orang lain. Yang ketiga itu ada disabilitas mental. Disabilitas mental ini adalah penyandang yang mengalami keterbatasan akibat gangguan pada pola pikir, terus itu dalam moral juga teman-teman. Hal ini mungkin terjadi karena faktor lingkungan yang kurang baik bagi dia ya, atau dia yang kurang keras atau kurang baik dalam memfilter era-era globalisasi sekarang. Yang ketiga, yang keempat itu teman-teman ada disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual ini dapat ditandai dengan tingkatan IQ yang di bawah rata-rata, kesulitan memperoleh informasi, atau keterbatasan dalam cara berkomunikasi atau berinteraksi, kepekaan terhadap lingkungan. Beberapa jenis disabilitas intelektual ini adalah seperti Down syndrome, Ketes-Min, microfail, dan lain-lain teman-teman. Yang kelima ini ada disabilitas ganda, yang dimana dalam hal ini disabilitas ganda, namanya juga ada ganda teman-teman, berarti dia memiliki dua disabilitas dalam dirinya sendiri. Contohnya itu kayak disabilitas rungu wicara dan disabilitas netra atau tuli. Jadi dalam diri sendiri dia mempunyai disabilitas ganda. Dia sudah kena rungu wicara dan dia juga kena dalam hal disabilitas netra atau tuli teman-teman. Jadi dia memiliki kedua disabilitas teman-teman. Oke, terima kasih kepada Saudara Horas Mario Sitorus telah menjelaskan mengenai kategori-kategori tersebut. Selanjutnya kita akan memasuki mengenai permasalahan-permasalahan disabilitas dan akan dijelaskan oleh Saudari Julia Anggi Sempanya. Kepada Julia Anggi Sempanya, dipersilahkan. Di sini saya ingin membahas permasalahan dalam disabilitas. Nah, permasalahan disabilitas ada dua, permasalahan internal dan permasalahan eksternal. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama, ada permasalahan internal. Nah, permasalahan internal berasal dari dalam, atau bisa dikatakan berasal dari dalam kehidupan penyandang disabilitas. Nah, permasalahan internal meliputi yang pertama, ada gangguan kerusakan organ atau fungsi fisik atau mental sebagai akibat kelainan atau kerusakan organ yang menyebabkan hambatan dalam kehidupan penyandang disabilitas. Yang kedua ada gangguan, hambatan atau kesulitan dalam berorientasi
aktivitas, komunikasi, keterampilan, kepercayaan diri, dan sebagainya. Nah, hal tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan penyandang disabilitas. Nah, yang kedua ada permasalahan eksternal. Nah, permasalahan eksternal berasal dari luar kehidupan penyandang disabilitas. Nah, permasalahan eksternal meliputi yang pertama, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pemahaman masalah disabilitas. Yang kedua, kurangnya peran orang tua atau masyarakat dalam permasalahan disabilitas dan penanganannya. Yang ketiga, seperti yang kita lihat, banyak kehidupan penyandang disabilitas yang hidup di bawah garis kemiskinan. Yang keempat, memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Yang kelima, peran dunia usaha belum maksimal. Terima kasih kepada Saudari Julia Anggi Sempanya yang telah menjelaskan mengenai permasalahan disabilitas. Selanjutnya, kita akan memasuki mengenai etiologi. Dan etiologi tersebut akan dijelaskan oleh Saudari Elizabeth Rumaijuk. Kepada Elizabeth Rumaijuk, kami persilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang etiologi disabilitas atau penyebab kenapa seseorang bisa mengalami disabilitas atau cacat. Jadi kami telah mencari informasi dan kami mendapatkan 3 etiologi disabilitas atau penyebab terjadinya disabilitas. Yang pertama adalah disabilitas akibat kecelakaan. Jadi kecelakaan ini bisa merusak fungsi organ manusia. Contohnya adalah disabilitas akibat kecelakaan kerja atau kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan seseorang bisa mengalami kelumpuhan atau patah tulang. Selanjutnya juga bisa dikarenakan karena kecelakaan dalam sebuah peperangan atau kerusuhan. Yang kedua adalah disabilitas sejak lahir. Nah, jadi ini merupakan salah satu faktor atau penyebab terjadinya disabilitas. Bawaan dari lahir yang diakibatkan mungkin adalah kelainan gen atau kekurangan gizi saat dalam kandungan ataupun penyebab yang lainnya. Yang terakhir adalah disabilitas yang disebabkan oleh penyakit. Dimaksudkan di sini adalah disabilitas juga bisa terjadi dikarenakan penyakit yang diderita oleh penyandang disabilitas itu sendiri. Contohnya yaitu penyakit polio, penyakit TBC, atau penyakit kusta dan yang lainnya. Baik, terima kasih kepada Saudari Elizabeth Rumaijuk yang telah menjelaskan mengenai etiologi. Nah, selanjutnya kita memiliki penjelasan mengenai peran orang tua dan masyarakat yang akan dijelaskan oleh Saudara Aditya dan Saudari Monica Tobing. Kepada Saudara Adit dan Saudari Monica Tobing dipersilahkan. Peran orang tua bagi penyandang disabilitas. Yang pertama, sebagai orang tua, jangan membeda-bedakan anak yang berkebutuhan khusus dengan anak-anak pada umumnya. Yang kedua, dukung aktivitas anak seperti mengajarkan aktivitas yang positif dan pengembangan kemampuan atau talenta anak. Yang ketiga, selalu memberikan stigma positif dan motivasi agar anak selalu berpikiran baik dan percaya diri dengan keadaan sekitarnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peran masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Yang pertama, tidak memberikan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas, contohnya dengan membuli. Yang kedua, tidak membeda-bedakan penyandang disabilitas dengan masyarakat yang biasa, yang normal, agar penyandang disabilitas tetap bisa percaya diri dan berpikir positif. Yang ketiga, tidak memandang atau memperlakukan orang semena-mena, tetapi bersikap adil pada setiap perspektif masing-masing yang dapat menyebabkan seseorang lemah atau takut dalam psikologi atau pikiran. Yang terakhir, tidak menyebarkan sikap-sikap buruk berupa tuduhan yang mampu membuat seseorang merasa dirinya bersalah, sehingga menyebabkan gangguan kecil dalam hal normal. Kesimpulan dari presentasi hari ini adalah kita sudah mengetahui pengertian dari disabilitas, di mana pengertian disabilitas yang merupakan keterbatasan seseorang dalam bertingkah laku, melakukan sesuatu, atau bersikap. Dan kita juga sudah mempelajari mengenai jenis, faktor, dan hal-hal lainnya tentang disabilitas. Untuk itu, kita sebagai masyarakat yang berada di sekitar orang yang mengalami disabilitas diharapkan untuk memberi mereka dorongan serta motivasi yang positif bagi mereka, guna memberikan semangat bagi mereka yang mengalami disabilitas. Kita tidak boleh mengasingkan mereka atau mungkin membeda-bedakan mereka, karena kita merupakan makhluk yang sama di mata Tuhan. Baik, terima kasih kepada Saudari Epifania Simatupang yang telah memberikan kesimpulan mengenai disabilitas
Dan itu akan menjadi akhir dari presentasi ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah pengucapan yang telah kami lakukan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.